Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Kepala Sekolah, hari ini saya dapat tugas dari CDP untuk wawancara Ibu, yaitu wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Boleh diperkenalkan nama Ibu, Bu? Baik, di sini saya sebagai penerima wawancara dari Bapak Budi SPD, yaitu terkait dengan materi guru penggerak. Jadi di sini saya perkenalkan nama saya Bu Suwarni sebagai selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1. Oh, ya, Bu. Saya itu lupa terus namanya, Bu. Di sini, Bu, yang akan saya pertanyakan adalah selama ini bagaimana Anda dapat bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Saya mengidentifikasi mengenai memperhatikan pertentangan nilai, yaitu dampaknya pada murid. Ya. Kemudian berkonsultasi dengan tim guru dan beracuan pada kode etik profesional guru. Oh, iya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mengambil pendekatan serupa, Pak. Dihadapkan pada dua kepentingan yang sama benar, saya akan mengadakan pertemuan dengan tim guru, ya, komite sekolah dan pihak-pihak terkait, Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya ambil yaitu, Pak, mencari tahu apa yang menjadi inti permasalahan, Oh, iya. ya, siapa yang terlibat, dan nilai-nilai yang terkait dan mencari tahu apa yang menjadi inti masalah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya ambil adalah efektivitas pengambilan keputusan yang melibatkan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Saya menemukan bahwa dengan mengidentifikasi masalah akan terdapat nilai-nilai yang terlibat mengenai evaluasi, kemudian pendekatan, kemudian memilih mereka solusi yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Oh, iya. Bagus sekali itu, Bu, berarti ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ini ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa saja itu? Tantangan utamanya yaitu, Pak, menghadapi tekanan waktu dan efisiensi yang tinggi. Kemudian saya berusaha untuk mengatasi tantangan itu dengan melakukan evaluasi yang cermat dan berfokus pada prinsip etika yang mereka anut. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak memiliki jadwal, Pak, untuk menyelesaikan suatu kasus. Saya cuma hanya berusaha menyelesaikan kasus tersebut segera mungkin, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan
berjalan dengan baik. Tapi nggak dijadwal Bu ya? Nggak ada jadwal. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika, Bu? Di sekolah saya, Pak, seluruh dewan guru akan memberikan pandangan yang berharga dan menyelesaikan kasus D5 etika sesuai dengan kode etik. Oh iya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, saya mengambil keputusan yaitu mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana saya akan lebih aktif melibatkan penasehat etika dan mencari pandangan yang beragam sebelum membuat keputusan itu penting. Terima kasih Bu, ini apa yang Ibu sampaikan ini sangat mencerahkan dan semoga bisa nantinya bisa diterapkan di sekolah Bu ya. Terima kasih Bu. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gunaso. Selamat pagi Pak Rudi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, seperti janji kemarin bahwasanya saya akan mewawancari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal ya Pak ya. Iya, oh iya Pak. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh baik Pak Rudi. Seperti pertanyaan yang disampaikan Pak Rudi terkait dengan dilema etika atau bujukan moral di sekolah kami. Jadi saya sendiri selaku kepala sekolah mengenali situasi bagaimana yang terjadi di dalam sekolah kita, kemudian kita mengamati dan kemudian kita mempertimbangkan untuk mencari solusi yang terbaik terkait dengan dilematika ataupun moral di sekolah kita. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, yang saya terapkan selama ini kita berkolaborasi untuk mengambil keputusan atau kebijakan bersama teman-teman, terutama Dewan Guru terkait dengan dilematika ataupun moral anak-anak, dan secara demokratis kita mendengar pandangan semua pihak yang terlibat di sekolah kita. Luar biasa Pak ya. Luar biasa, ini perlu dicontoh ini. Ya, boleh. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, saya akan mengumpulkan semua informasi yang relevan, yang konkret terkait dengan permasalahan dilematika. Kemudian selanjutnya nanti kita akan berdiskusi bersama guru-guru, rekan-rekan tenaga kerja yang lain, dan juga melibatkan semua komponen yang ada di sekolah kita. Jadi semua dilibatkan Pak ya? Iya, betul Pak. Luar biasa berarti. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika, Pak? Menurut efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah tergantung pada komunikasi dan kolaborasi antara guru, kemudian wali murid, dan juga pendekatan-pendekatan yang relevan yang kira-kira bisa menyelesaikan terkait dengan kasus ataupun dilematika moral pada peserta didik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika, Pak? Terkait dengan tantangan yang ada, memang kami selama ini merasakan ataupun kesulitan dalam menyelesaikan dilematika terkait dengan moral, terutama memang anak-anak ini latar belakangnya memang
banyak yang istilahnya lingkungan ini berpengaruh di lingkungan masyarakat, sehingga hasil dari lingkungan itu, pendidikan lingkungan itu menjadi beban moral etika yang dibawa ke sekolahan. Makanya itu tugas kita, bagaimana supaya anak-anak kita ini secara dilematikanya nanti bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Luar biasa sekali Bapak ini. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, baik. Untuk jadwal, kita tidak ada jadwal. Jadi ketika kita itu memang ada kasus terkait dengan dilematika, kita langsung menyelesaikan pada waktu itu juga, mencari solusi yang terbaik, kemudian mengumpulkan semua dewan guru bagaimana supaya dilematika itu bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi kami tidak ada jadwal. Jadi begitu ada kasus-kasus terkait dengan dilematika, kita akan segera selesaikan secara cepat dan efektif. Begitu Pak. Ya. Benar ini, Pak. Boleh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Faktor-faktor ataupun yang membantu ini tentunya tidak ada. Kita hanya melibatkan semua unsur ataupun dewan guru, terutama guru kelas yang memahami betul terkait dengan kehidupan sehari-hari, terutama di ruang pembelajaran, sehingga kita bisa tahu istilahnya keseharian ataupun selama pembelajaran itu melalui guru kelas. Karena kita di SD tidak ada guru BK, jadi kita memahami etika itu ataupun terkait dengan moral itu dari dewan guru kita. Itu Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Selama ini untuk pengalaman ataupun hal-hal baik yang dapat kita petik selama terkait dengan dilematika ataupun moral anak-anak, ini kita memahami karakter anak, Pak Rudi. Karakter yang kita ambil informasinya dari dewan guru kita terkait dengan moral itu, dengan moral anak itu, kemudian kita bisa memahami anak itu bagaimana tingkah laku selama di sekolahan, sehingga ketika ada kasus dilematika ataupun moral anak-anak didik kita cepat untuk menyelesaikan. Dan itu tentunya dibantu dengan dewan guru, kemudian kita panggil wali murid. Kita juga meminta kita libatkan supaya kasus-kasus dilematika ataupun moral itu cepat kita selesaikan. Waduh, ini sangat mencerahkan sekali, Pak. Ya, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Ini mungkin nanti bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, Pak. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum, Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak ya, boleh. Iya, sama-sama Pak. Sekarang diminum Pak. Iya. Ah.